Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Erika Aulianus Syafitri, Habibah, dan Ilmasari. Di sini kami akan membahas mengenai konsep ortonormalisasi. Baik, untuk slide selanjutnya yaitu definisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ilmasari. Himpunan vektor-vektor dalam ruang hasil kali dalam disebut sebagai himpunan ortogonal. Jika setiap pasangan vektor yang berbeda dalam himpunan tersebut saling ortogonal atau saling tegak lurus. Himpunan ortogonal yang setiap vektornya memiliki norm 1 disebut ortonormal. Dengan kata lain, V1, V2 hingga ke Vn dari vektor-vektor di V adalah ortonormal apabila ruang hasil kali dalam Vj, Vk sama dengan 0. J tidak sama dengan K. Itu adalah ortogonal. Lalu, ruang hasil kali dalam Vj, Vk sama dengan 1, J sama dengan K itu adalah ortonormal. Jika J, K-nya itu misalkan 1, 2, hingga ke N. Lalu, misalkan V ruang hasil kali dalam dan W sama dengan W1, W2 hingga ke WR. W itu himpunan bagian dari V. Himpunan W disebut dengan ortonormal jika W himpunan ortogonal dan panjang setiap anggota W adalah 1 atau normnya itu 1. Atau dalam bentuk lambang ditulis sebagai berikut. 1. Ruang hasil kali dalam W1, Wj sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J. Dengan I, J sama dengan 1, 2 hingga ke R. Lalu yang kedua yaitu norm WI sama dengan 1 untuk setiap I sama dengan 1, 2 hingga ke R. Itu adalah himpunan ortonormal. Suatu himpunan W sama dengan W1, W2, W3 dapat dikatakan ortonormal apabila berlaku W1, W2, Wn itu termasuk ke dalam himpunan W. Dan untuk W besar sama dengan W1, W2, Wn itu masuknya ke himpunan V. Jadi, ruang hasil dalam W1, W2, lalu ruang hasil dalam W1, Wn, lalu ruang hasil kali dalam W2, Wn itu sama dengan 0. Itu adalah himpunan ortogonal. Sedangkan yang memakai norm W1 sama dengan norm W2 hingga seterusnya hingga ke norm Wn itu adalah 1 nilainya. Dan jika nilainya 1 itu adalah himpunan ortonormal. Misalkan contohnya diberikan himpunan V sama dengan V1, V2, V3 dengan V1 sama dengan 0,1,0. V2-nya itu 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. V3-nya itu sama dengan min 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Adalah vektor-vektor di R⁻3 atau ruang dimensi 3 yang dilengkapi hasil kali dalam Euclid. Tunjukkan bahwa himpunan V ortonormal. Jadi di sini kita akan membuktikan bahwa soal yang tadi itu adalah ortonormal. Ya, solusinya yaitu himpunan V dikatakan ortonormal apabila memenuhi syarat ini. Jadi seperti tadi norm V1, V2 sama dengan 0, lalu seterusnya. Dan norm V1 sama dengan norm V2 sama dengan norm V3 sama dengan 1. Jadi kita akan membuktikan dulu apakah soal tadi itu ortogonal dulu. Caranya tinggal kita fokus dulu ke V1, V2. Jadi kita tinggal kalikan 0 kali 1 per akar 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 per akar 2. Lalu dijumlahkan menghasilkan nilai 0. Untuk V1 dan V3 juga sama. Jadi kita fokus ke V1 sama V3. Berarti 0 dikali min 1 per akar 2 ditambah 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 per akar 2 dan menghasilkan 0. Untuk V2, V3 juga sama seperti itu dan menghasilkan nilainya 0. Lalu kita akan membuktikan bahwa soal tadi adalah himpunan ortonormal. Caranya itu tinggal memakai cara Euclid. Jadi norm V1 sama dengan akar 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat menghasilkan akar 1. Berarti akar 1 itu adalah 1. Lalu norm V2 sama dengan akar
1 per akar 2 dikuadratkan, lalu ditambah 0 kuadrat, lalu ditambah 1 per akar 2 dikuadratkan, dan menghasilkan nilainya itu 1. Lalu norm V3 juga sama, diakarkan, lalu dikuadratkan, lalu dijumlahkan, menghasilkan nilainya 1. Jadi kesimpulannya, setiap himpunan ortogonal yang memuat vektor tak nol dapat dikonversi menjadi himpunan ortonormal dengan cara menormalisasikan setiap vektornya. Proses normalisasi suatu vektor tak nol pi dilakukan dengan cara mengalihkan vektor tersebut dengan resiprok atau kebalikan normnya untuk menghasilkan vektor baru dengan norm 1. Lalu, proses perkalian suatu vektor tak nol pi dengan kebalikan panjangnya atau norm untuk memperoleh suatu vektor dengan norm 1 disebut dengan penormalan atau normalisasi atau normalizing pi. Seperti tadi dijelaskan, bahwa untuk merubah menjadi 1 itu kita menggunakan normalisasi seperti yang tertera di PPT ini. Norm 1 per norm pi kali V sama dengan mutlak 1 per norm pi dikali norm pi sama dengan 1 per norm pi dikali norm pi sama dengan 1. Misalkan contohnya seperti ini. U1 sama dengan 0,1,0, U2 sama dengan 1,0,1, U3-nya itu sama dengan 1,0, min 1. Proses normalisasi U1, U2, dan U3 menghasilkan, menggunakan rumus tadi berarti V1 sama dengan 1 per norm U1 dikali U1 sama dengan 1 per akar U1 kan tadi 0, 1, 0, berarti 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat, lalu dikalikan dengan 0,1,0 menghasilkan 0,1,0. Pi2 juga sama, rumusnya seperti tadi, berarti sama dengan 1 per akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikalikan 1,0,1 dan menghasilkan 1 per akar 2, 0,1 per akar 2. Untuk V3-nya juga sama, caranya seperti tadi, tinggal dimasukkan saja pangkat U3-nya. Berarti sama dengan 1 per akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah min 1 kuadrat dikalikan dengan 1,0, min 1 dan menghasilkan 1 per akar 2, 0, 1 per 2, negatif 1 per akar 2. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan untuk menjelaskan materinya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan teorema selanjutnya, yaitu jika S sama dengan himpunan V1, V2 sampai dengan Vn adalah suatu basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam V, dan U adalah sebarang vektor di V, maka U sama dengan hasil kali dalam U, V1 dikalikan dengan V1, ditambah hasil kali dalam U, V2 dikalikan dengan V2, ditambah sampai hasil kali dalam U, Vn dikalikan dengan Vn. Nah, contohnya diberikan vektor-vektor P1 sama dengan 0,1,0, V2 sama dengan min 4 per 5, 0,3 per 5, dan V3-nya itu 3 per 5, 0,4 per 5. Nah, mudah diperiksa bahwa himpunan S sama dengan karena ada 3, jadi V1, V2, V3 adalah basis ortonormal untuk ruang berdimensi 3 dengan hasil kali dalam Euclid. Nah, nyatakan vektor U sama dengan 1,1,1 ini sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S dan tentukan vektor koordinat US-nya. Nah, selanjutnya ada solusi. Nah, perhatikan bahwa hasil kali dalam U, V1 itu jadi tinggal dikali U-nya itu kan tadi 1 semua, jadi V1-nya itu 0,1,0, jadi 1 dikalikan dengan 0 ditambah 1 dikalikan dengan 1 ditambah 1 dikalikan dengan 0, jadi hasilnya itu 1. Nah, selanjutnya hasil kali dalam U, V2 sama caranya disubstitusi kayak tadi yang menghasilkan min 1 per 5, dan begitu juga dengan hasil kali dalam U, V3, tinggal disubstitusi aja U sama V3-nya itu menghasilkan 7 per 5. Sehingga dari solusi ini diperoleh U sama dengan
hasil kali dalam U, V1 dikalikan dengan V1 ditambah hasil kali dalam U, V2 dikalikan dengan V2 ditambah, ini salah ininya ya. Jadi hasil kali dalam U, V3 dikalikan dengan V3 sama dengan, jadi tadi ininya udah diketahui 1 dikali V1 nya itu 0,1,0, jadi tinggal dikali, berarti hasilnya 0,1,0 ditambah tadi hasil kali dalam U, V2 nya itu kan negatif 1/5 dikalikan dengan V2 min 4/5,0, 3/5. Nah, ditambah hasil kali dalam U, V3 nya itu kan tadi 7/5 dikalikan dengan V3 3/5,0, 4/5. Jadi U nya itu 1,1,1 sama dengan 0,1,0 dikurangi 1/5 dikali min 4/5,0, 3/5 ditambah 7/5 dikali 3/5,0, 4/5. Selanjutnya, adapun vektor koordinat U yang relatif terhadap S adalah US-nya sama dengan hasil kali dalam U, V1, hasil kali dalam U, V2, hasil kali dalam U, V3. Tadi sudah diketahui hasilnya, yaitu berarti tinggal dimasukin aja 1, min 1/5, 7/5. Nah, untuk teorema selanjutnya yaitu jika S adalah sebuah basis ortonormal untuk suatu ruang hasil kali dalam berdimensi N, dan jika US sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, dan VS di sini sama dengan V1 di V2 sampai dengan VN, maka akan diperoleh yang pertama itu norm U sama dengan akar dari U1 dikuadratkan ditambah U2 dikuadratkan ditambah sampai dengan UN dikuadratkan. Dan untuk menentukan jarak, yaitu jarak U, V sama dengan tinggal diakarkan U1 dikurangi V1 dikuadratkan ditambah dengan U2 dikurangi V2 dikuadratkan sampai dengan UN dikurangi VN dikuadratkan. Nah, untuk mencari hasil kali dalam U, V, tinggal di U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 sampai dengan UN ditambah UN dikali VN. Selanjutnya, itu ada contoh jika ruang berdimensi memiliki hasil kali dalam Euclid, maka norma dari vektor U sama dengan 1,1,1 ini contohnya sama kayak nyambung yang tadi ya. Jadi tinggal di substitusi aja. Di sini norm U sama dengan akar dari U1-nya itu kan 1, U2-nya 1, U3-nya juga 1, jadi 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 1 kuadrat, jadi hasilnya itu kan 3. Jadi norm U sama dengan akar 3. Nah, dari contoh yang sebelumnya, jika ruang berdimensi 3 ini memiliki basis ortonormal S, dapat diketahui vektor koordinat U-nya yang relatif terhadap S itu adalah US sama dengan 1, min 1/5, 7/5. Nah, norma U juga dapat dihitung dari vektor ini. Jadi, tinggal norm U sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah min 1/5 dikuadratkan ditambah 7/5 dikuadratkan yang menghasilkan akar 3. Selanjutnya ada teorema. Diberikan himpunan ortonormal V1, V2 sampai dengan Vn di suatu ruang hasil kali dalam V. Jika W adalah ruang yang direntang oleh V1, V2, V sampai dengan Vn, maka setiap vektor U elemen V bisa dinyatakan dalam bentuk U sama dengan W1 ditambah W2 dengan W1 elemen W dan W2 ortogonal terhadap W. Nah, di sini W1-nya itu disebut dengan proyeksi ortogonal U pada W yang dinotasikan dengan proj W U.
Nah, untuk W2-nya ini disebut dengan komponen U yang ortogonal terhadap W yang dinotasikan seperti di PPT, dan hasilnya berarti U sama dengan proyeksi ortogonal U ditambah dengan komponen U yang ortogonal terhadap W. Dan karena W2 ini sama dengan U dikurangi W1, maka komponen U yang ortogonal terhadap W sama dengan U dikurangi proyeksi ortogonal U. Nah, teorem selanjutnya ini dimisalkan W adalah subruang berdimensi berhingga dari suatu ruang hasil kali dalam V. Nah, jika himpunan V1, V2 sampai dengan Vr adalah sebuah basis ortonormal untuk W dan U adalah sebarang vektor pada V, maka proyeksi ortogonal U sama dengan hasil kali dalam U, V1 dikalikan V1 ditambah dengan hasil kali dalam U, V2 dikalikan dengan V2 ditambah sampai dengan hasil kali dalam U, VR dikalikan dengan VR. Nah, yang keduanya itu jika himpunan V1, V2, VR sampai dengan VR adalah sebuah basis ortogonal untuk W dan U adalah sebarang vektor pada V, maka diperoleh. Nah, proyeksi ortogonal U sama dengan hasil kali dalam U, V1 per norm V1 dikuadratkan, nantinya dikali V1 ditambah hasil kali dalam U, V2 per norm V2 dikuadratkan, nantinya dikali V2 sampai dengan ditambah hasil kali dalam U, VR per norm VR dikuadratkan, nantinya dikalikan dengan VR. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu ada contoh soal dari teorema yang sebelumnya. Contoh soalnya yaitu diberikan ruang vektor dimensi 3 dengan hasil kali dalam Euclid dan subruang vektor W yang direntang oleh vektor-vektor ortonormal V1 sama dengan 0, 1, 0 dan V2 sama dengan negatif 4/5, 0 dan 3/5. Tentukan proyeksi ortogonal U sama dengan 1, 1, 1 pada W dan komponen U yang ortogonal terhadap W. Nah, langkah pengerjaannya yaitu dengan menggunakan rumus yang ada pada teorema tadi, yaitu proyeksi U pada W sama dengan ruang hasil kali dalam U dan V1 dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam U dan V2 dikali V2 ditambah terus sampai dengan ruang hasil kali dalam U dan Vn dikali Vn. Nah, karena di sini V-nya itu ada 2, V1 dan V2, maka kita kerjakan dengan singkat, yaitu ruang hasil kali dalam U dan V1 dikali V1 ditambah ruang hasil kali dalam U dan V2 dikali V2. Nah, ruang hasil kali dalam U dan V1 yaitu 0 dikali 1, 0. 1 dikali 1 sama dengan 1 ditambah 0 dikali 1, 0. Jadi 0 ditambah 1 ditambah 0 itu hasilnya 1 dikali V1. V1-nya yaitu 0, 1, dan 0. Ditambah ruang hasil kali dalam U dan V2 yaitu negatif 4/5 dikali 1 yaitu negatif 4/5 ditambah 0 dikali 1, 0 ditambah 3/5 dikali 1, 3/5. Maka hasilnya yaitu negatif 4/5 ditambah 0 ditambah 3/5 yaitu hasilnya negatif 1/5. Negatif 1/5 ini akan dikalikan dengan V2 yaitu negatif 4/5, 0 dan 3/5.
Nah, yang awalnya tadi, yang V1 yaitu 1 dikali 0, 0. 1 dikali 1, 1. 1 dikali 0, 0. Lalu yang V2-nya negatif 1/5 dikali negatif 4/5, yaitu negatif bertemu negatif menjadi positif, menjadi 4/25. Lalu negatif 1/5 dikali 0, 0. Dan negatif 1/5 dikali 3/5 sama dengan negatif 3/25. Nah, yang tadi kan yang V1 itu 0, 1, 0 hasilnya. Nah, yang ini tuh hasilnya 4/25, 0, dan 3/25. Negatif 3/25. Maka dijumlahkan yaitu menghasilkan proyeksi U pada W yaitu 4/25, 1, dan negatif 3/25. Nah, lalu pertanyaan yang kedua yaitu komponen U yang ortogonal terhadap W. Nah, seperti yang dijelaskan dari teorema tadi, teorema sebelumnya, untuk mencari komponen U yang ortogonal terhadap W yaitu dengan rumus U dikurangi proyeksi U pada W. Nah, kita kan U itu kan diketahui di soal, yaitu 1, 1, 1. Dan proyeksi U pada W itu telah kita cari sebelumnya, yaitu 4/25, 1, dan negatif 3/25. Langsung saja kita operasikan 1 dikurangi 4/25, berarti 25/25 dikurangi 4/25, yaitu hasilnya 21/25. 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Dan 1 dikurangi negatif 3/25, yaitu negatif bertemu negatif menjadi positif. Maka 25/25 ditambah 3/25, maka menghasilkan 28/25. Jadi, komponen U yang ortogonal terhadap W ini yaitu 21/25, 0, dan 28/25. Selanjutnya, ada teorema lagi, yaitu setiap ruang hasil kali dalam tak 0 yang berdimensi berhingga mempunyai suatu basis ortonormal. Nah, kita buktikan teorema tadi dengan memisalkan V ruang hasil kali dalam tak 0 yang berdimensi N dan suatu himpunan U dengan anggota U1, U2, sampai UN sembarang basis untuk V. Nah, basis ortogonalnya yaitu V1, V2, sampai dengan Vn untuk V. Dapat diperoleh melalui proses ortogonalisasi Gram-Schmidt dengan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu mendapatkan V1 dengan memisalkan V1 sama dengan U1. Nah, lalu yang keduanya itu membentuk vektor V2 yang ortogonal terhadap V1 dengan cara menghitung komponen dari U2 yang ortogonal terhadap ruang W1 yang direntang oleh V1, yaitu V2, karena kita mencari V2 ya, jadi V2 sama dengan U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1. Nah, dalam mencari proyeksi U2 pada W1 ini, kita lihat lagi pada teorema yang sebelumnya yang dijelaskan oleh Erika, yaitu dengan rumus ruang hasil kali dalam U dan V1 per norm V1 kuadrat dikali V1 ditambah seterusnya sampai ruang hasil kali dalam U dan VR per VR norm VR kuadrat dikali VR. Nah, kita mencari seperti itu. Maka untuk mendapatkan V2 yaitu dengan rumus U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1 yaitu sama dengan U2 dikurangi ruang hasil kali dalam U2 dan V1 per norm V1 kuadrat dikali V1. Nah, langkah yang ketiga yaitu dari yang kita kerjakan tadi kita mendapatkan V2-nya.
Lalu untuk membentuk vektor V3 atau mendapatkan V3 yang ortogonal terhadap V1 dan V2, yaitu dengan cara menghitung komponen dari U3 yang ortogonal terhadap ruang W2 yang direntang oleh V1 dan V2, yaitu V3 sama dengan U3 min proyeksi U3 pada W2. Nah, sama dengan sebelumnya, yaitu berarti V3 ini didapatnya dengan rumus U3 dikurangi ruang hasil kali dalam U3 dan V1 per V1 kuadrat per norm V1 kuadrat dikalikan V1 dikurangi ruang hasil kali dalam U3 dan V2 per norm V2 kuadrat dikali V2. Nah, kenapa ini sedikit berbeda dengan sebelumnya? Karena yang sebelumnya itu direntang oleh V1. Nah, di sini itu untuk mendapatkan V3 itu direntang oleh V1 dan V2. Maka rumusnya lebih panjang. Nah, dari yang tadi itu kita mendapatkan V3. Nah, proses tersebut dilanjutkan sampai dengan Vn untuk menghasilkan himpunan ortogonal V1, V2 sampai Vn yang terdiri dari n vektor bebas linear di V dan merupakan suatu basis ortogonal untuk V. Penormalan vektor-vektor di basis ortogonal akan menghasilkan basis ortonormal. Nah, jadi secara umum ini proses Gram-Schmidt ini dapat dinyatakan dengan VK sama dengan UK min dikurangi sigma J sama dengan 1 sampai dengan K min 1 dengan rumus ruang hasil kali dalam UK dan VJ per 6 VJ kuadrat dikali VJ dengan K sama dengan 1, 2 sampai dengan N. Nah, contoh soalnya yaitu diberikan V sama dengan ruang berdimensi 3 dengan hasil kali dalam Euclid. Terapkan algoritma Gram-Schmidt untuk mengortogonalkan basis 1, negatif 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 2. Normalisasikan vektor-vektor basis ortogonal yang diperoleh menjadi sebuah basis ortonormal. Nah, berarti kan di situ diketahui U1, U2, U3 ya. U1-nya yaitu 1, negatif 1, 1, U2-nya 1, 0, 1, dan U3-nya 1, 1, 2. Nah, langkah yang pertama sama seperti tadi yaitu mendapatkan V1 dengan memisahkan V1 sama dengan U1, yaitu sama dengan 1, negatif 1, 1. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu untuk mendapatkan V2. V2 ini didapat dari U2 dikurangi proyeksi U2 pada W1. Nah, karena direntang oleh V1, maka ini lebih singkat, yaitu U2 dikurangi ruang hasil kali dalam U2 dan V1 per norm V1 kuadrat dikalikan V1. Nah, U2-nya yaitu 101 dikurangi ruang hasil kali dalam U2 dan V1 berarti 1 dikali 1, 1, 0 dikali negatif 1, 0, ditambah 1 dikali 1, 1, per norm V1 kuadrat. Norm V1-nya itu 1 akar dari 1 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti kan 1 kuadrat 1, negatif 1 kuadrat 1, berarti 1 ditambah 1 ditambah 1, 3. Nah, akar 3. Karena dikuadratkan menjadi akar 3 dikuadratkan, akar 3 kuadrat, yaitu hasilnya itu 3. Lalu dikalikan dengan V1, yaitu 1, negatif 1, 1. Nah, kemudian si yang tadi itu ruang hasil kali dalamnya itu kita operasikan lagi menjadi 1/3 ditambah 0
per 3 ditambah 1 per 3 yaitu 2 per 3. Nah 2 per 3 ini dikalikan ke dalam V1 menghasilkan 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. 2 per 3 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 per 3. Dan 2 per 3 dikali 1 sama dengan 2 per 3. Lalu kita operasikan U2 dengan hasil yang tadi. Menjadi 1 dikurangi 2 per 3, berarti 3 per 3 dikurangi 2 per 3 menghasilkan 1 per 3. 0 dikurangi negatif 2 per 3. Negatif bertemu negatif menghasilkan positif, jadi 0 ditambah 2 per 3 menghasilkan 2 per 3, dan 1 dikurangi 2 per 3 menghasilkan 1 per 3. Kita dapatkan V2-nya 1 per 3, 2 per 3, dan 1 per 3. Baik, setelah mendapatkan V2 tadi, kita mencari V3. Nah, mencari V3 ini dengan rumus U3 dikurangi proyeksi U3 pada W2 yang direntang oleh V1 dan V2. Maka mendapatkan rumus U3 dikurangi ruang hasil kali dalam U3 dikali dan V1 per 6 V1 kuadrat dikali V1 dikurangi ruang hasil kali dalam U3 dan V2 per 6 V2 kuadrat dikali V2. Nah, U3-nya yaitu kan 1, 1, 2. Nah, ruang hasil kali dalam V1 per 6 V1 kuadratnya yaitu didapatkan 2 per 3. U3-nya kan 1, 1, 2. V1-nya kan 1, negatif 1, 1. Nah, jadi 1 dikali 1, 1. 1 dikali negatif, ditambah 1 dikali negatif 1, negatif 1. Ditambah 1 dikali 2, yaitu 2. Jadi 1 dikurangi 1, ditambah 2, yaitu hasilnya 2. 2 per 6 V1 kuadrat. V1 kuadrat kan di langkah kedua tadi sudah ada, yaitu 3. Jadi ruang hasil kali dalam U3 dan V1 per 6 V1 kuadrat itu didapatkan 2 per 3. Dikalikan dengan V1. V1-nya 1, negatif 1, 1. Nah, lalu karena direntang oleh V1 dan V2, maka dilanjutkan rumusnya. Jadi dikurangi ruang hasil kali dalam U3 dan V2 per V2 kuadrat dikali V2. Nah, ruang hasil kali dalam U3 dan V2 per 6 V2 kuadrat ini didapat 5 per 2. Kan U3-nya 1, 1, 2, dan V2-nya yaitu 1 per 3, 2 per 3, dan 1 per 3, seperti yang kita dapatkan sebelum ini. Nah, jadi 1 dikali 1 per 3 ditambah 1 dikali 2 per 3 ditambah 2 dikali 1 per 3 itu didapatkan 5 per 3. Nah, yang 6 V2 kuadratnya yaitu 1 per 3 ditambah 2 per 3 ditambah 1 per 3 yaitu 4 per 3. Mohon maaf, 1 per 3 akar 1 per 3. Ya, akar 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat. Kemudian dikuadratkan, yaitu kan hasilnya 1 per 3 kuadrat ditambah 2 per 3 kuadrat ditambah 1 per 3 kuadrat. Maka didapatkan 6 per 9. Jadi ruang hasil kali dalam U3 dan V2 per 6 V2 kuadrat itu 5 per 3 per 6 per 9. Nah, kita sederhanakan yaitu menjadi 5 per 2. 5 per 2 ini dikalikan dengan V2 yaitu 1 per 3, 2 per 3, dan 1 per 3. Kemudian kita operasikan 1 dikurangi 2 per 3 dikali 1 negatif 2 per 3 ya. Jadi 1 dikurangi 2 per 3 itu 1 per 3 dikurangi 5 per 6. Nah, 1 per 3 dikurangi 5 per 6 kita dapatkan negatif 1 per 2. Kemudian 1 dikurangi 1 kan negatif 2 per 3 dikali negatif 1 itu menjadi positif 2 per 3. Jadi 1 ditambah 2 per 3 yaitu
itu menjadi 5/3 dikurangi 10/6 didapatkan 0. Kemudian 2 dikurangi 2/3 dikali 1 itu 2/3, negatif 2/3, jadi 2 dikurangi 2/3 yaitu 4/3 dikurangi dengan 5/2 dikali 1/3 itu kan 5/6. Jadi 4/3 dikurangi 5/6 didapatkan 1/2. Nah, dengan demikian diperoleh basis ortogonal yang telah kita cari tadi, yaitu V1, V2, dan V3 sama dengan V1 yaitu 1 negatif 1, 1, V2 yaitu 1/3, 2/3, dan 1/3, lalu V3 yaitu negatif 1/12, 0, dan 1/2. Nah, selanjutnya dapat diperoleh basis ortonormal Q1, Q2, dan Q3 dengan rumus Q1 sama dengan V1 per 6 V1. V1-nya itu kan 1 negatif 1, 1 per 6 V1-nya itu 3. Akar 3. Berarti Q1 yaitu akar 3/3. Setelah dirasionalkan ya, dihasilkan akar 3/3, negatif akar 3/3 dan akar 3/3. Lalu Q2-nya yaitu V2 per 6 V2. V2-nya itu 1/3, 2/3, dan 1/3, dan 6 V2-nya itu akar 6/3. Nah, setelah dirasionalkan didapatkan akar 6/6, akar 6/3, dan akar 6/6. Lalu Q3-nya yaitu V3 per 6 V3. V3-nya itu negatif 1/2, 0, dan 1/2 per akar 2/2. Setelah dirasionalkan didapatkan negatif akar 2/2, 0, dan akar 2/2. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mempelajari apa yang kita sampaikan. Saya kembali ke moderator. Terima kasih.